Tadi gue udah bilang harga ini harga sekitar di 10 sampai 11 miliar ya. Seharga berapa Innova tuh? Sekarang berapa Innova? Seharga 11 Ioniq ya? Oh anjir. Kalau beli Innova, sekarang apa sih namanya? Innova apa namanya? Genix. Berarti sekitar 12, 13. 20. 20 berarti 6 kali 2, lu gimana hitungnya? Nadal ya. Nadal. Gimana tuh Nadal? Nadal Ceritanya. itu petenis. Gue juga tahu petenis. Saingannya Roger Federer. Gue kebetulan tuh gue nggak gitu ngerti tenis ya. Ya sama sih. Lu juga sama. Tenis. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya paling jago tuh Roger Federer apa Nadal. Kalau jago kayaknya lebih jago Susi Susanti kayaknya. Itu kan pebulu tangkis. Sekarang kita mau bahas jam tangan Richard Mille ya. Ini jam tangan ngomongnya Richard. Oh iya. Biasa dong. Kita bahas jam tangan mahal. Jadi kita pakai Richard Mille. Richard Mille. Iya. Ini itu jam tangan yang konten yang kalian paling suka lah ya. Karena kita bahas RM selalu view naik. Iya, karena mahal. Mahal, selalu rame gitu loh. Waktu kayak kemarin kita kan bahasnya yang mungkin jam tangan yang 3 sampai 4, 3, 4, 5 miliar lah gitu kan. Pokoknya sesuatu yang berbau flexing kayaknya naik ya. Naik. Yang berbau edukasi nggak naik. Naik, betul. Kita paling bahasnya biasanya yang jam tangan mungkin 3 sampai 5 miliar gitu loh. Nah, sekarang di depan kita ini ada Richard Mille RM3503 TPT Rafael Nadal. Ini yang white yang putih. Kalau sebelum kan 3501, 3502, nah Ya. ini yang 03 nih. Ini yang 03 betul. 03. Kalau 3502 kita pernah bahas ya. Pernah. Bahas ya. Nah, jadi gini. Sebelum itu kan gue pikir nih, wah ini kayaknya RM bikin Nadal 3502 nih udah paling bagus nih. Oke. Gue liat, wah ini udah. Yang ini jam emang keren. Lu emang harus lu Oh akuin. ya, jadi Keren. semua 35 gue suka. Tapi sebenarnya gue lebih demen 3501-nya. Karena belakangnya nggak transparan. Dia nggak transparan, Iya. betul ya. Nggak terlalu kelihatan kulit kita gitu loh. Betul. Tapi secara pribadi ya. Secara pribadi, betul ya. Cuman kalau gue sih lebih suka yang backage see through. 02 berarti. 02. Kita kan sampai di sana doang nih. Pendapatannya nih 35, 01 atau 02 nih, ya kan? Nah, sekarang 03. Kira 003 bos, ya. Ini keluar sekitar tahun lalu deh kalau nggak salah. Tahun lalu ya, 2022 ya, 2022. Betul. Nah, muncullah TRM 3503 ini. Dia keluar dengan 2 warna bos, ya. Warna biru sama warna putih. Ini jam tangan, harganya di berapa? Ini kayak 10 M lebih ya? 10 eman. Yang warna biru itu harganya cuma sekitar 7 eman. Beda 3 Selisihnya agak jauh. Jauh. Jadi kalau misalnya Anda punya budget misalnya 11 miliar pengen beli jam nih, ya udah beli yang biru satu, beli RM11 satu lagi. Nah gitu. Jadi kalau menurut gue tuh putih mungkin ya, ini mungkin. Putih lebih mahal tuh karena di tengahnya, ini kan RM nih bagian atasnya kan dijepit tuh tengahnya tuh. Ya. Nah, tengah itu dia dari karbon. Jadi dia kan dari karbon. Jadi sebenarnya Richard Mille itu yang buat RM35 itu kan ada yang namanya NTPT sama Quartz TPT. Quartz TPT ya. Nah, yang ini casingnya itu dia Quartz TPT. Quartz TPT. Nah, Atas sama bawah layernya. Oke. Nah, bagian tengahnya itu dia karbon TPT. Carbon TPT. Nah, sedangkan yang biru itu atasnya dia Quartz TPT, sampingnya juga Quartz TPT. Jadi semuanya Quartz TPT itu semuanya. Oke. Nah, kayak gitu. Oh, makanya lebih murah yang warna biru dong. Makanya mungkin Mungkin ya. mungkin lebih beda gitu loh, lebih mahal yang putih. Masalah casing, bahan. Oke. Kayak gitu. Ini kan sebenarnya salah satu teknologi yang pertama kali keluar kan kita lihat, wih hebatnya dia bisa bikin berapa layer gitu kan. Berapa layer betul? Ya kan, namanya NTPT kan. Berarti nggak cuma Panare dong, bikin semi style. Justru si Pantera yang ngikutin dia kan. Oh iya, benar. Casingnya dia bikin yang kayak Benar. NTPT juga gitu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sebenarnya antara si NTPT dengan Quartz TPT itu, Quartz itu dia ada perbedaan juga kan. Kayak misalnya yang 3501, 3502 itu kan NTPT. Dia full karbon. Nah, sedangkan yang ini dia itu ada mineralnya dari batu quartz ya. Quartz itu kayak semacam batu mineral Batu apa mineral gitu. gitu ya. Ah, itu yang bisa diwarnain. Oh, makanya harganya bisa mahal banget, bos. Gitu Bisa loh. diwarnain. Kalau lu inget PAM 35 PAM lagi. Kok jadi PAM sih? Ya lu Panare dulu. PAM mulu. Enggak gini. Tadi yang soal RM 3501 sama 3502, itu RM 35 itu kan ada warna merah, lu inget ya? Ingat, itu yang 3502. Yang 3502 yang merah. Merah, ha. Ya kan? Nah, itu juga kayaknya Quartz TPT tuh. Makanya bisa diwarnain. Tapi harga lebih mahal yang hitam dari yang merah. Mungkin tergantung market kan? Waktu itu harganya bisa sampai 5 eman loh yang Iya. yang warna merah ya. Karena Hitamnya kalau kan lu pakai hampir 7 baju M. warna merah, lu nggak bisa pakai baju hijau dan celana kuning, nanti jadi kayak lampu merah. Tapi kan itu seni orang pakai RM. Jadi orang itu, atau orang takut jadi kayak McD kali. tapi entah kenapa RM itu yang bagus emang warna-warni, udah gitu doang. Maksudnya Iya, kayak iya, emang RM iya. itu emang jam tangan warna-warni gitu loh. Benar, gue setuju Nyampur-nyampur kalau itu. gitu loh. Jadi tipe jam RM tuh yang dipakai tuh kayak langsung orang ngeliat, oh ini emang buat show ke orang. Betul.
Ya kan? Sama jam tangan ini misalnya kalian pakai, bagi gue ya, lu pakai batik pakai aja tetap masih cocok tuh, pakai RM, tetap masih keren juga. Bisa tetap aja. masih keren gitu maksudnya. Jadi emang jam tangan yang dipakai untuk segala acara. Ya? Kalau udah harga segitu siapa yang berani komplain ya? Oh itu ya bener ya, Iya. udah harga 10 M. Gimana kalau misalnya lu pakai jam 10M, orang komplain kayak fashionnya kurang pas gitu, lu bilang apa? Gue beli muka lu gitu ya. Jam lu berapa duit? Iya. Nah, jadi ini jam tangan, fungsinya ada apa aja? Nah, fungsinya lu jelasin tuh, tombol-tombolnya tuh, Pak. Ya lu yang ngomong lah, kenapa gue ngomong? Lu kan tadi udah nanya-nanya gua. Bro, tadi kan lu kan ngomong kan, ini kan tipe yang TPT. Ah. Nah, jadi biarin penonton tahu nih, TPT itu sebenarnya apa, Bos? Thin Play Technology, bukan Play ya, Play. Play. Iya. Nah, artinya apa tuh? Thin nanti apa? Ceper. Hah? Ceper. Kurus dong. Ya kan, ceper kurus terserah lah, kan tin. Hah? Ceper. Ya pokoknya TPT itu maksudnya dia tuh kayak karbon yang dipresnya terus dia per layer. Oh, per layer. Jadi kalau yang TPT itu kayak dia bisa 700 sampai 800 layer. Jadi Untuk ini satu tuh bukan casing itu. sembarang karbon, makanya mahal, Bos, gitu loh ya. Nah, kita kalau lihat dibandingin sama RM-RM yang sebelumnya, ini dia lebih tipis lagi loh daripada RM3502. Oh ya? Yap, gua sih nggak tahu ya, apa yang feeling gue ini lebih tipis lagi dibanding RM3502, iya nggak sih? Mesti dibandingin langsung sih. Kebetulan lagi nggak ada barangnya. Tapi kayaknya emang lebih tipis loh, makanya mungkin dia kenapa lebih mahal karena mungkin lebih kompleks ya. Lebih enteng. Lebih enteng juga, enteng. betul loh. Jadi kayak lebih kompleks aja. Sebenarnya warnanya sama casingnya tuh dia rada mirip ke RM yang pertama Nadal pakai, yang RM27 itu yang Turbilong. Oh, RM27 tuh, Iya. Turbilong ya, iya. Ya kan, ini kayak semacam kayak di remake tapi dibikin lebih sempurna lah. Dulu itu kan pertama kali dia bikin buat Nadal, itu kan katanya kan dipakai buat main tenis tuh. Ya, Rusak mulu kan katanya kan. ya sebenarnya sih RM jangan pakai Iya kan? tenis sih, Bos. Ya tapi kan dibikin buat Nadal. Nadal pakai buat tenis nih, promosi ceritanya. Promosi. Yang ada RM-nya rusak mulu, dikasih baru terus dong. Iya. Enak ya gitu ya. Iya, makanya. Jam berapa miliar deh ya. Makanya kalau misalnya Anda mau pakai RM, jadilah ke tenis. Jadi lo petenis. Nah, kita dikasih sama Nadal. Tapi ini gue mau bahas bandulnya nih, bandul di belakangnya. Dia kan butterfly nih. Oh ya, nah ini kita sekarang bahas ini ya, fungsinya apa ya? Kok bisa mahal banget sih gitu loh. Oke, jadi ini jam tangan tuh dia mempunyai indikator ya, W, H sama N ya, WNH bilangnya ya. WNH. WNH. Kalau W itu dia winding. Nah, ini kan dia kan emang otomatis, tapi kan emang tetap harus diam kan? Cuman ya ini dipencet doang. Tek, Dia gitu. puter ya, puter ya. Manual winding. Ya, manual winding ya. Jadi ini ada WNH. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat video kita di sebelumnya, kita bahas RM6501. 65, ya. Nah, ini persis fungsinya sama ya. Jadi dia W itu untuk winding, untuk mengisi power reserve ya. Kalau yang N itu untuk netral. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, ke N-in. Jadi semua tombol tuh nggak bisa dipencet. Oke. Oke. Nah, kalau yang tadi apa? H ya. Jadi kalau yang H itu artinya hand setting. Hand setting. Jadi untuk nge-setting jamnya. Bagi gue keren, Bos. Karena udah ada indikatornya. W, N, sama H. Kalau parkir gimana? Ada P nggak? Kan ya parkir N dong, kan netral. Tapi keren kan? Iya, parkirnya Nggak ada P gitu ya? Nggak ada P. Nggak ada P. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, jadi tuh untuk pencetnya di bagian tombol di sini nih. Nih, tombol yang untuk men-setting WNH ini, Bos. Ya di sini. Tapi di sini itu ada tombol lagi nih, Bos ya. Ini untuk tombol bandulnya, Bos. Bandul. Jadi Jadi dia juga ada indikator on sama off. Jadi Nah, sebenarnya itu apa tuh? yang pam lagi. Kenapa sih pam mulu? Oke, jadi si RM3503 ini memang teknologi terbarunya nih yang si butterfly rotor ini, ya kan? Ya pokoknya intinya di area jam 7 situ, Ya. itu ada satu tombol kalau dipencet, nah, bandul itu bisa kebuka sama ketutup. Jadi katanya, Oh ya? lu kalau melakukan hal-hal ekstrim, misalnya kayak lu main tenis kayak tadi gitu ya, Oke. nah lu bisa pencet ke sport mode-nya gitu. Jadi ke on-nya dong. Jadi ini ada indikator on-off-nya. Iya, Jadi ada kalau on on-off-nya. itu gimana? Kalau on itu? Ya lu tinggal pencet on, mati lagi, pencet lagi off. Ya gue tahu maksudnya cuma Oh, apa yang berubah gitu. Ya pokoknya di dial itu kan ada indikator itu, ada Ya. on sama off. Ya. Pada saat lu pencet, pada saat dia on, itu bandul akan nyatu, nyatu, tok. jepret gitu. Dan geraknya lebih ya kayak Itu bandul akan biasa. membuat jam lu lebih tahan Oke. terhadap goncangan gitu. Oke. Buat main tenis, buat main golf, nggak tahu dah ya. Nah kalau misalnya off kan dia kan jadi kebuka Nah, dia jadi kebuka. Kebuka tuh ah. Ya itu buat pakai biasa. Jadi ini teknologi baru dia. Oke. Karena kan kalau misalnya yang lain-lain kan nggak bisa tuh bandulnya on off kayak gitu. Harusnya kalau misalnya mau ekstrim bukannya harusnya off ya? Kan dia kan jadi stop tuh bandulnya tuh. Jadi nggak banyak gerak. Nah mungkin mereka punya hitungan sendiri, Iya juga ya. ya kan? Ya mungkin dia gitulah ya gitu loh. Jadi mungkin Kita percayakan kepada insinyurnya yang bikin jam ini aja. ya oke siap. Jadi ini very complicated. ini teknologi jam tangan yang belum pernah gue lihat. Jadi dipencetnya tuh bisa bandul bisa Setuju. gerak. Ya. Dan gue pengen senang bahas-bahas jam yang kayak begini. Kita kalau beli jam mahal itu tahu, oh ini begini, begitu, begini, begitu. Satu tombol bisa buat bisa nge-setting 3 ini loh. 3 Makanya sebenarnya kita tuh indikator. agak semangat kalau misalnya untuk membahas jam-jam yang ada inovatifnya.
Setuju. Ada inovasi. Setuju. Gitu. Enggak yang cuma gonta-ganti warna dial. Setuju. Oke, jadi RM ini tuh RM3503 yang WTPT ini dia size-nya 43 mm. Dia kan kotak, cuman ya kalau disamakan size-nya 43 sama yang Oke, yang bulat 43. Betul. Dia memiliki power reserve 55 jam. Berarti 2,5 hari lah ya. Dan ini juga mempunyai water resistance 50 meter. Ya. Tapi gua nggak sarankan RM dipakai untuk berenang ya. Belum ada yang coba. Belum ada yang coba Belum ada yang coba. Jam tangan Anda 10M jangan pakai buat berenang. Beli jam tangan yang murah-murah, potongan Dipsy gitu. Pakailah buat berenang ya. Itu kan murah versi lu. Masih banyak orang cita-citanya mau beli Sabrina nggak kebeli, bro. Iya, iya udah, intinya kalau mau berenang jangan pakai jam gitu loh. Lalu ini ya rubbernya rubber RM ya. Oke ya, buckle-nya dari titanium ya. Kenapa dia nggak bikin dari karbon ya buckle-nya? Oh, karena rawan baret ya, jangan. Nggak juga. Iya, benar. Titanium juga bisa baret kan? Iya, tapi Ya kan? lebih gampang dibenerin daripada karbon. Lebih gampang dibenerin. Nah, dia juga ada kebanggaannya juga kalau di RM tuh dia punya titanium itu bahannya titaniumnya beda, bro. Apa tuh bahannya? Jadi titanium itu lebih baik dibandingkan titanium kayak jam-jam lain. Oke. Pada umumnya gitu. Ya makanya harganya mahal jelas bos gitu loh. Karena emang semua grade yang dipakai itu nggak sama dengan jam tangan lain. Karena mahalnya itu nggak kelihatan kan. Setuju. Setuju. Oke, nah bro, sekarang gue tanya sama lo. Kita kan udah bahas semua nih ya, udah bahas jam tangannya, bahas sejarahnya sedikit tentang si Rafael Nadal, bla bla bla. Lalu fungsinya juga udah kita bahas. Ya gue mau tanya sama lo, ini jam gimana menurut lo? Gue dari dulu suka RM, bro. Tahu? Ya kan, karena pertama size-nya enak banget dipakai. Terus lu tau lah curve-nya itu. Enteng. Itu lucu. Dia bikin curve itu. Mau di tangan kecil, tangan gede, tangan gendut, tangan kurus. Pokoknya enak aja dipakai. Setuju? Ya kan? Setuju. Lu setuju dong itu dong? Setuju. Ya kan? Setuju. Dan ini jam yang lu kalau pakai tuh kayak make a statement gitu loh. Kayak lu bener-bener orang ngeliat banget, wih RM gitu. Berisik gitu. Kalau Anda pakai jam tangan begini. Atau mungkin kalau di mobil ini kayak lu lagi bawa mobil sport gitu ya. Supercar. Pagani lagi pakai ini lewat itu. Ini baru nama tuh jam tangan yang bilang gentleman handshake. Ya, bisa juga. Gentleman handshake. Ya, Karena jadi, perubahan zaman juga Pan mungkin. Mungkin kalau zaman bokap-bokap kita ya, itu jam tangan tuh mesti yang gold, yang all gold, full gold, yang ada diamond, yang itu kayaknya lu yang bener-bener orang berduit banget. Kalau sekarang tuh dulu. kayaknya ya mungkin kalau bapak kita ngeliat lu bego lu beli jam plastik kayak gitu kan. Oh pasti. Ya kan? Apa nih enteng lah. Apa? Tapi kan zaman berubah. Kalau misalnya orang tua ngeliat ya pasti ini jam tangan harganya segini, mereka pasti nggak akan percaya gitu loh. Kalau bagi orang tua zaman dulu, mereka tuh pikirnya jam tangan mahal adalah harus yang yellow gold, diamond, Iya. bling-bling, Ya pokoknya metal deh, gold metal gitu ya. gold metal gitu loh ya. Even sekarang rose gold pun juga mereka nggak mikir itu mahal loh. Tetap yellow gold yang mahal kalau orang-orang zaman dulu. Ya bisa jadi. Nah, sedangkan di RM, goldnya malah lebih murah daripada yang karbon. Ya makanya zaman berubah. Iya, zaman berubah Ya kan? gitu loh. Kalau zaman sekarang anak muda tuh lebih pengennya tuh yang kayak dipakai tuh enteng, ringan di tangan gitu kan, enak dipakai. Lu pakai Nadal kayak gini kan kayak nggak berasa pakai jam tangan. Setuju. Nah, kenapa dia dibikin buat petenis itu ya karena supaya pada saat dipakai, kan si Nadal kan kalau lagi tanding kan dia pakai ini. Itu nggak mengganggu performance dia kan. Ayunan raketnya dia, jadi dibikin seenteng mungkin. Jadi waktu lu pakai ini, berasa kayak lagi nggak pakai jam tangan. Kenapa RM tuh nggak bikin jam tangan buat orang yang main basket ya? Oh iya bener juga ya. Ya kenapa harus tenis? Belum. Belum. Kenapa harus tenis ya? Kenapa nggak bikin RM buat yang pemain bola? Dia bikin buat manajernya. Si Roberto Mancini ada tuh. Tapi nggak ada yang buat pemain bola. Karena main bola pakai kaki. Mungkin belum aja. Nah, kenapa RM nggak bikin buat kiper? Kan pakai tangan. Kiper. Ya kan? Mungkin gini, dia udah terlalu mahal untuk sponsorin si Nadal. Nah, kenapa RM nggak bikin sama Lu orang? kok banyak pertanyaan sih? Ya kan gue nanya. Ini kan kita bertanya, Bang. Pusing gua ngobrol sama lu. Udah lah, udah ya. Udah. Oke, ya. Tunggu dulu. Apa lagi? Lu demen yang biru atau yang putih? Gue yang putih. Gua demen asal dibeliin dah yang mana aja. Iya, itu mau dia tahu. Bangke kau. Lu lebih suka yang putih atau yang biru nih? Putih lah. Gue juga putih, enak aja lu. Gue yang putih dulu. Lu putih? Ya gua putih. Soalnya kenapa? Karena dia mirip sama Tourbillon dia. Yang putih kan Tourbillon juga. Oh iya, bener. Iya. Jadi pertamanya Nadal kan warnanya ini juga. Setuju. Gitu kan. Setuju. Oke lah ya, jadi nah ini ya udah kita bahas RM-nya ya. Jadi kalau tadi gue udah bilang harga sekitar di 10 sampai 11 miliar ya. Ini Seharga berapa Innova tuh? sekarang berapa Innova? Seharga 11 Ioniq ya? Oh anjir. Kalau beli Innova, sekarang apa sih namanya? Innova apa namanya? Genix. Berarti sekitar 12, 13. 20 berarti 6 kali 2, lu gimana hitungnya? Iya kan kita mahalin dikit buat konten menarik. Iya gitu ya. Dan ini gitu lah. Ya. Oke, bye. Bye.